Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 318, 319, dan 320 garis miring PHPU, Wako, dan Bupati 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita pagi hari ini sidang pendahuluan untuk mendengarkan permohonan. Ya, tapi sebelumnya saya minta untuk diperkenalkan siapa yang hadir. Pemohon 318. Baik. Terima kasih Yang Mulia. 319 yang hadir di sini adalah yang pertama Profesor Denny Indrayana, yang kedua Muhammad Fajri, yang ketiga Prinsipal Ibu Syarifah Hayana dan Alif. 318 itu? 319, 318. Dua-duanya. Oke. Kalau gitu, 320. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir perkara 320 PHPU BUP 23 Romawi 2025 pasangan Roni Imron dan Ramdan Malik Mapile. Dalam hal ini dihadiri oleh kuasa hukum Yang Mulia masing-masing Dekan Advokat Eri Widodo dan kami sendiri Desmi Hadi Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Untuk termohon 318, 319 siapa yang hadir? Izin Yang Mulia, untuk 318 dihadiri oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Kadifkum Pengawasan dan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, 318, 319. Kemudian 320 untuk Gorontalo Utara di belakang. Hadir, silakan langsung perkenalkan diri masing-masing mungkin. Silakan. Izin Yang Mulia, ya. Saya Andi Tenri Sompa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Baik. Izin Yang Mulia, saya Riza Ansari, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk perkara 318. Baik. Sekarang 320 siapa? Silakan memperkenalkan diri, mic-nya tolong. Izin Yang Mulia, perkenalkan nama saya Sofian Jakfar, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Ya, terima kasih. Untuk permohonan menjadi pihak terkait sudah diterima dan disahkan untuk menjadi pihak terkait. Silakan pihak terkait perkara 318 dan 319 siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. 318, 319 yang berhadir saya Azhari Dani dan rekan advokat saya Anas Malik. Baik. Oke, makasih Yang Mulia. Untuk 320 silakan. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuasa hukum dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, perkara 320 yang hadir saat ini dari Potalian Partners, Febrian Potale SH dan Muhammad Kudrat Malapu SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sekarang terakhir untuk Bawaslu 318, 319 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan untuk 318 dan 319. Yang pertama Ahmad Muhlis, Ketua anggota hukum ya Divisi Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian
Nur Ihsan, Ketua Bawaslu Banjarbaru, Bahraini, kemudian Hagar Wahyu Hidayat. Untuk Gorontalo 3320, yang pertama ketuanya Ronald Ismail, kemudian Fadli Pokting, Kodim HP2H, dan saya sendiri Puadi Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Agenda pada pagi hari ini adalah mendengarkan permohonan dari 318, kemudian 319, kemudian kita lanjutkan nanti sekaligus 320. Sampaikan pokok-pokoknya saja karena mahkamah telah membaca dan mencermati, bahkan sudah menganalisis dengan teliti. Oleh karena itu tidak perlu disampaikan secara keseluruhan. Saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk pembacaan permohonan yang khususnya 318 akan dibacakan prinsipal terlebih dahulu singkat. Ada pengantar dari prinsipal selaku Ketua Pemantau LPRI Kalimantan Selatan, Yang Mulia. Ya, 1-2 menit saja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting dan curahan hati saya di hadapan majelis yang mulia. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hayana binti Said Muhammad Al-Idrus, selaku Ketua DPD LPRI Kalsel Pemantau Pemilihan pada PSU Pilwalkot Banjarbaru, yang dalam perkara ini bertindak sebagai pemohon berdasarkan surat SK LPRI nomor 013/Escape/DPP LPRI-1 2022 tertanggal 12 Mei 2022. Mohon izin saya mewakili LPRI Kalsel menceritakan langsung berbagai pengalaman, tantangan, dan ancaman yang perlu kami... disampaikan, itu sudah di permohonannya. Hanya pokoknya saja, Pak. Silakan. Baik, Yang Mulia. Kami tidak mengerti kenapa menjelang sidang demikian bertubi-tubi dan gigihnya KPU, Bawaslu, Gakumdu melakukan proses hukum dan mencabut izin sertifikat pemantau. Hingga begitu tega pula menetapkan saya sebagai tersangka. Utamanya setelah saya mewakili LPRI mengajukan sengketa PSU ke Mahkamah Konstitusi. Apa maksud dan tujuan saya hanya bisa menebak-nebak bahwa targetnya adalah agar kami menghentikan proses sengketa di MK dan mencabut perkara ini. Apalagi saya memang dihubungi berbagai pihak untuk menyampaikan pesan pencabutan tersebut. Namun Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, insya Allah kami tidak akan mundur selangkah pun. Sekali maju berjuang pantang bagi kami untuk menyerah melawan kezaliman. Meskipun arus deras rintangan dan ancaman tidak berhenti, bahkan semakin deras, izinkan kami terus memperjuangkan kebenaran di pemilihan wali kota Banjarbaru. Meskipun saya tetap saja sebagai manusia biasa, tetap ada rasa was-was khawatir, apalagi saya masih ada anak kecil. Saya single parent memiliki 3 orang anak. Saya sedih harus berpisah dengan anak-anak saya dan mengkhawatirkan nasibnya. Mereka terpisah dari saya. Saya titipkan di rumah teman. Jika terjadi apa-apa dengan saya sebagai seorang ibu, itu yang paling menjadi beban pikiran saya, bukan yang lain. Ibaratnya kalaupun harus mati berkalang tanah demi memperjuangkan ini, kami siap. Saya hanya berpikir bagaimana dengan nasib anak-anak saya. Karena faktanya tekanan demi tekanan tidak hanya dirasakan saya pribadi, tapi juga keluarga saya. Anak-anak saya berhenti sekolah. Sementara rasa takut yang melingkupi rumah kami dengan berbagai macam intimidasi tanpa henti. Rumah kami bukan lagi tempat tinggal yang aman, melainkan bayang-bayang ancaman dan ketegangan yang terus menyelimuti. Karena itu, di hadapan majelis hakim panel yang mulai, saya mengetuk hati nurani mahkamah untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan jujur dan seadil-adilnya, bukan hanya semata demi saya, tetapi demi Banjarbaru, demi pemilu yang seharusnya luber dan jurdil, sebagaimana amanat konstitusi kita. Saya, Syarifah Hayana binti Said Muhammad Al-Idrus, hadir di hadapan yang mulia, tidak hanya sebagai Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan, tetapi sebagai perempuan, seorang warga negara Indonesia yang percaya bahwa keadilan sejati hanya akan hidup apabila... Dipersingkat, ya. Baik.
Ini sudah kemudian menyuarakan yang didengar tidak. oleh publik melalui sidang yang terbuka untuk umum. Saya kira seluruh masyarakat Sudah. Indonesia sudah tahu. Baik, ya. Yang Mulia. Saudara Penutup secara aja, Yang otomatis Mulia. sudah mendapat perlindungan dari seluruh masyarakat Indonesia, ya. Penutup Yang Mulia. Karena sudah terekspos secara nasional dan terpublikasi secara nasional dan internasional pada perkara ini, Minta ya. waktu untuk membacakan penutup aja Yang Mulia. Apa penutupnya 1 menit aja, silahkan. Baik. Karena apa yang disampaikan kan tidak menjadi pokok permohonan, Itu tadi tapi saya ini perlu mohon kita perhatikan juga. Ya, kepada silakan. Yang Mulia. Silakan. Di hadapan Yang Mulia tidak hanya sebagai Ketua DPD saya, tetapi sebagai perempuan seorang warga negara Indonesia yang percaya bahwa keadilan sejati hanya akan hidup apabila keberanian menyuarakan tidak dibungkam, meski harus menempuh jalan panjang, penuh luka dan syarat tekanan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Izin Yang Mulia melanjutkan untuk saya membacakan pokok silakan. Jadi kebaikan. Ibu nggak usah khawatir ya. Ini negara hukum, jadi sudah terbuka untuk umum. Pasti kita semua akan bersama-sama, terutama Tuhan Yang Maha Esa akan menjaga Ibu. Ya, baik. Silakan diteruskan. Terima kasih Yang Mulia.